Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Gus. Ingkang nomor pertama, ada orang berkata kalau ngaji hakikat tanpa syariat itu percuma. Niku terus pundi? Tolong diselasaken nggih. Ingkang nomor kali, ajaran Syekh Siti Jenar niku ajaran sing kados nopo? Soale kata ingkang ngomong lek ajarane Syekh Siti Jenar niku sesat. Bener napa mboten niku Gus? Mboten nggih. Nggih niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membahas tentang pertanyaan pertama dan kedua, perlu kami pahamkan tentang kedudukan syariat thariqat hakikat makrifat terlebih dahulu, biar nggak salah paham. Apa sih syariat itu? Syariat adalah satu ilmu ajaran untuk memahamkan terhadap jasmaniah kita supaya berlaku di mata Allah itu benar, yang sering kita sebut sebagai ilmu syariah, ilmu yang mendidik terhadap jasmani kita supaya kita melakukan agama dinul qayyimah itu benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Qayyimah ayat 5. Supaya kita waktu sholat ikut bener, akhirnya diajarno ilmu syariati piye carane sholat. Jasmani ketika berdiri biar tidak ngucap halo halo Bandung, biar membaca Fatihah. Paham? Rukuk, sujud, duduk ditata di dalam hukum syariah. Laksana itu adalah kendaraan. Laksana kendaraan. Jenengan dari rumah ke sini ada yang pakai sepeda, ada yang pakai apapun lah kuno. Akhirnya bisa sampai di sini. Kedua adalah thariqah. Apa sih thariqah? Jalan. Tentang thariqah ini jujur saya tidak membahas thariqah mutabaroh mulai A sampai Z, tidak. Yang dimaksud thariqah ini adalah sebuah nama di dalam seluruh aktivitas. Ngaji iki thariqah, sholat iku thariqah. Nama sebuah aktivitas itu adalah jalan. Dikatakan jalan, hati Anda tujuannya kemana? Sepeda jenengan tahu jalan menuju ke sini, syariat dan thariqah jalan. Tujuanmu kemana? Sholat di dalam thariqah itu tujuanmu kemana? Apa tujuanmu sholat? Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, ngoten nggih, kecuali hanya menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas di dalam agamamu, hunafa'a. Lah ini Pak, dengan sungguh-sungguh millata Ibrahim hanifah. Ruhaniyah sampai iku wajib waktu sholat itu berhakikat. Apa sih hakikat? Tujuan ini kalau tidak diilmui mboten saged. Ilmunya adalah at-tauhid. Apa ilmu tauhid? Ilmu yang untuk mendidik supaya hati jenengan, rohaniyah jenengan mengesahkan Allah di saat waktu sholat.
Sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat yang disiapkan oleh Allah terhadap kita semata-mata untuk menyembah dan bertemu Allah. Mi'rajul mu'minin, sebagai mi'raj ketemu Allah. Berhubung kita, ruhaniyah kita tidak diajarkan dinul haq, dinul tauhid, hakikatnya ini loh keliru. Mohon maaf ya, tujuan kita itu keliru. Kok saya katakan keliru? Wong depan itu lillahi ta'ala usolli fardhol maghribi, terakhir lillahi iku kan ning lesan. Ruhaniyah kita, hati kita kemana? Jujur Pak, dalam hati kita walaupun gak jujur atau jujur, Allah ngerti. Sebab innallaha ya'lamu ma fi sudur. Ati awak dewi mbujuk utawa enggak, tetap Allah tahu. Jujur hati ini, waktu sholat kami tidak bisa ketemu Allah, tidak bisa ingat Allah, balik justru kita teringat terhadap urusan-urusan dunia ini. Karena tidak kita ajarkan hakikat terhadap ruhaniyah kita. Betul. Tujuan kita sholat adalah menyembah dan bertemu Allah. Caranya bagaimana? Ikuti kakek moyangnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi meniru kakek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Itu tertuang di dalam surah Al-An'am ayat 79. Dibuka ayat 79 Al-An'am. Bagaimana itu Nabi Ibrahim ruhaniyahnya itu betul-betul makrifat pada Allah. Bagaimana caranya? Dan ini sering sampean baca, tapi entah sampean ngerti apa enggak maksudnya. Setelah jenengan takbiratul ihram, disunahkan membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira. Ngoten nggih, lan sak piturute. Akhire dilebokno ayat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya. Sak temene ku hadapkan wajah ruhku wajhiya terhadap wajah Allah. Inilah namanya robitoh di dalam thariqah. Menghadapkan wajahnya ruh jenengan iki terhadap wajah Allah. Ini lho dulur, lewat rasa sambungen rohmu dengan rasa terhadap urip ning awak sampean. Sifate Allah lilladzi fataras samawati wal ard. Dialah zat hidup yang menciptakan, yang menguasai, yang menggerakkan jagat langit dan bumi. Jagat langit adalah ruhaniyah, jagat bumi adalah jasmaniyah. Hanifan, olehnya kamu menghadap dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah masuk di wilayah ini, bagaimana ayat berikutnya? Wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sekarang sudah bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Itulah bentuk jenengan melepaskan keakuan diri makhluk pada saat sholat. Pasti akan muncul keakuannya Allah. La ilaha illa ana. Buka di dalam surah Toha ayat 14. Innani sak temeni ingsun, ana yo ingsun iku Allahu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah shalah lidzikri, semata-mata teringat mengingat aku. Bisa. Terus pertanyaan nih, ada orang belajar belajar hakikat tanpa syariat iku tak jawab iya dan tidak. Bingung Gus ngetutno ngaji sampean iya dan tidak. Ngeten lho.
Dalam pandangan syariat iya, karena tidak melakukan hukum syariat. Tapi pandangan kacamata hakikat, pandangan Allah tidak, karena wama umiru illa liya'budullaha wa qala aidan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kembali kepada Allah adalah ruh. Paham? Secara kacamata hakikat iki mboten sesat. Tek kacamata syariat, oleh karena jenengan ninggalno syariat gara-gara belajar ilmu hakikat iku makanya saya jawab iya dan tidak. Paham? Makanya saya didapuk oleh Gusti Allah sistem wasilun, sistem di mana syariat jalan, hakikat merealisasikan syariat. Siji ambek sistem majedubun lho Pak, sistem jadab wis syariat ora doyan sama sekali. Akhirnya kita orang syariat saja mesti mengatakan sesat. Saya memakai sistem wasilun, di mana Kanjeng Nabi juga tengriku, di mana sistem menjaga jasmani hukum syariat, rohani menjaga hukum hakikat, keseimbangan di antara dua hukum. Makanya saya jawabnya adalah iya dan tidak. Sekarang bagaimana ajaran Syekh Siti Jenar? Jos iki Pak, pertanyaan nih. Umumnya mulai saat dulu sampai kita belum detik-detik dikasih paham, siapapun kita mesti mengatakan karena dawing ini, aku duduk Siti Jenar, aku iki Allah lah, ngeten nggih. Sebetulnya Bapak Ibu, bukan perkarane makhluk Siti Jenar ngaku-ngaku Allah, bukan. Kemakhlukan dari Siti Jenar itu sudah nafi. Nyun sewu Pak, niki kelengkeng ya. Oke, kelengkeng. Umpama kelengkeng iki kula tutupi kopiah, ketinggal mboten? Gak ketinggal, jelas. Tatkala hati sampean masih ada selain Allah, jangan harap hati sampean tahu nyatanya Allah. Kesimpulannya di situ. Sampean tak kabari iki lho Allah. Pak, jeruk kupeluk ini ada kelengkeng. Di sini ada dua golongan. Wa minhum man hadallah, wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Satu sisi ada orang yang percaya, satu sisi ada yang tidak. Orang yang tidak percaya mesti mengabaikan. Pak, inilah wujudnya Allah. Ada orang yang percaya dan tidak. Ketika Kanjeng Nabi menyampaikan ajaran beliau di tengah-tengah umat, jangan dianggap mayoritas dia itu percaya. Wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka itu menolak. Bagaimana di tengah-tengah kaum kafir Quraisy Mekah sampai Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Akhirnya disitulah asbabun nuzulnya Allah menurunkan ayatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya terkenal kaum muhajirin yang menolong kaum Ansor. Jenengan yang percaya, akhirnya Pak dibuka kopiah ini. Ayo sapa sing ngomong ati sampean yakin iku onde-onde Gus? Ada? Gak ada. Kalau sudah nyata hakul basyirah, ati sampean iku proses lewat ainul basyirah ketemu Allah. Gak iso Pak sampean ngomong sing nyolong jeruk mang
si A makhluk mboten saged. Sing agawe ning kono mung Gusti iku ning ati sampean. Beliau Syekh Siti Jenar sudah kefanaan keakuan dirinya, akhirnya kebenaran di dalam keluar. Aku Allah, innani anallah. Tapi jangan anggap iku yang bicara Siti Jenar. Ketika kita tidak paham melihat makhluknya, mesti beriman menuduh Siti Jenar yang berbicara. Tapi bagi mereka yang paham, tidak akan mengatakan iku Siti Jenar makhluk yang bisa bicara. Yang bisa bicara adalah Allah. Buka di dalam sifat wajibnya Allah 20 mulai wujud sampai mutakaliman. Di situ ada sifat ma'ani, kalam. Apa kalam? Ucapan. Yang prosesnya dari nafas, nufus, anfus, tanafus gabung dari papat menjadi empat, menjadi sesebutan kalam. Itu menjadi sifat wajibnya Allah. Berarti kalam apapun itu adalah sifat wajibnya Allah. Lah sifat wajibnya manusia lawane kalam, bisu. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa berucap. Oleh karena Allah bertajali terhadap manusianya itu, nurullah itulah, seakan-akan kita manusia itu bisa berkata, bisa berbicara. Tinggal kita melihatnya dari mana. Lihatlah Allah di dalam hatimu, lihatlah makhluk di dalam mata dohirmu. Inilah syariat sampak makrifat lengkap. Saya katakan ajaran beliau wahdatul wujud itu miturut kacamata hakikat benar. Miturut kacamata syariat, nggih mohon maaf, salah. Karena yang memandang itu adalah orang-orang syariat. Terus ben bener karo iku piye? Inilah kenetralan dalam dua sisi. Ngeten carane netral. Allah mengizinkan terhadap si Siti Jenar untuk mengatakan aku Allah. Manakala Siti Jenar tidak diizinkan Allah mengatakan aku Allah, bisa Siti Jenar ngomong? Nggak bisa. Dong napa mboten? Nek sik ngeluh, sik tinggal rokokan sik. Nyantai mawon ngaji niki, gak iso dipaksa, la ikraha fiddin. Nggak boleh ada paksaan. Nyantai mawon. Nggih. Jadi menurut saya pandangan hakikat benar, tapi pandangan syariat oleh karena keluar sistem syariat maka itu diangkat salah. Tapi bisanya ini sinkron. Bagaimana Rasulullah? Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, syafaat itu bukan dari kamu. Syafaat itu bukan milikmu. Katakan Muhammad. Akhirnya dikatakan oleh Rasulullah, lillahi syafa'atu jami'an. Sesungguhnya syafaat itu mutlak milik Allah sendiri semuanya. Adanya di Muhammad karena Allah mengizini bertajali pada Muhammad. Akhirnya seakan-akan Rasulullah itu yang memberikan syafaat. Oleh sebab itu, wahai saudaraku yang di syariat, naiklah ke thariqah. Wahai saudaraku yang sudah di thariqah, naiklah ke hakikat, kenalilah la ilaha illa anta. Wahai saudaraku yang ada di hakikat, lekaslah kau ke makrifat la ilaha illa ana. Lengkap sudah. Inilah pengikut Rasulullah secara sempurna. Inilah dinul qayyimah, agama yang mengesahkan, mengajarkan keesaan pada Tuhannya. Inilah dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang benar. Yang saya tanyakan adalah
di dalam berzikir sirul asror, baik menggunakan syu'aul basyirah maupun ainul basyirah maupun hakul basyirah, di situ Gus, di dalam kita mengerjakan maka timbullah dalam hati sanubari saya adalah timbul yang namanya cinta di situ Gus, yaitu uhibbu ilallah, ataupun di dalam bahasa lain I love to Allah. Lah, di dalam pernyataan di situ ada seorang mengejar cinta. Cinta itu meskipun gunung setinggi apapun akan saya daki, lautan selebar apapun akan saya seberangi demi cinta. Tapi ini cintanya kepada Allah Gus. Lah, bagaimana caranya kita mengarungi hambatan-hambatan tersebut, geronjalan-geronjalan tersebut, bisa yang saya cintai itu bisa menjawab saya juga mencintaimu. Itu yang nomor satu Gus. Yang nomor dua, setelah ada cinta di situ ada kekasih, yaitu Habibullah. Kalau dulu orang si A dengan si B mencintai, dulu pacarnya, sekarang menjadi suaminya karena mencapai kecintaannya itu. Dah, dari sisi cinta kepada Allah, bagaimana kita caranya memelihara cinta itu Gus, biar tidak pudar. Begitu Gus. Jadi sehingga kita menuju Habibullah. Tahap ketiga yaitu inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la yahzanun. Dalam rangkaian itu Gus, bagaimana caranya kita mencapai itu? Nomor satu. Yang nomor dua, teringat kepada yang nomor dua, mutu kalau qoblal maut. Di situ saya terinspirasi dari lagunya Ebit di AG. Apakah alam mulai enggan selalu melihat tingkah kita yang selalu salah dan dosa-dosa? Saya punya inspirasi di situ. Apakah Allah itu mencabut roh itu karena apa? Atau roh itu terlepas sendiri dari jasadnya? Begitu Gus. Sampun. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dunia ini pasti menghadapi berbagai persoalan. Bagaimana caranya hati kita itu tidak mudah terombang-ambing dengan persoalan? Langsung dibuktikan Allah pada hari ini tadi. Semua yang hadir gak kepingin ada gangguan sebenarnya, gitu dah. Baik yang memegang sound system, ataupun jenengan sebagai pendengar, atau saya sebagai pembicara, gak mungkin sifat basariah pingin seperti ini. Tetapi Allah menguji langsung kita. Hati kita lari kemana? Kalau lari kepada Allah, pasti tidak ada yang kita salahkan, betul? Terus bagaimana hati kita bisa konsekuensi di situ? Buka dalam surat Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. 24 jam dalam satu hari satu malam, gunakan hatimu selalu ingat zikir terhadap Allah. Iku caranya. Istilah jenengan iku, tingginya gunung akan kudaki, lebarnya laut akan ku seberangi. Di situ gak mudah, berat memang awalnya Pak. Soyo suwi soyo capek, berenang soyo suwi soyo capek. Kita naik gunung semakin lama semakin capek. Jangan melihat capeknya,
depanmu ada anugerah yang kekal, yaitu cinta sejati. Nah, ketika itu sudah diraih, bagaimana itu tidak terlepas? Istilah bahasa laki dan perempuan, kita sudah akdun nikah. Bagaimana untuk menjaga kesucian cinta ini? Nah gitu toh. Kalau terhadap Allah, bagaimana cinta itu tidak terlepas? Masuklah di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguh talinya ruh pada Allah. Kecoki rapet. Trek gandeng nek gandengane pedot rantine ndasi nang Jakarta, gandengane ning Lumajang mboten. Tapi kalau gandengane rantinya itu terus mencakep, nggak pernah putus, kepalanya ke Jakarta, buntute neng Jakarta. Artinya Bapak Ibu, kalau kita megang teguh tali Allah itu, maka nggak mudah hati jenengan ini lalai pada Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mudah takut, khawatir, gelisah ngadepi apa ae. Karena apa? Selalu connect sampean iku mau dalam setiap perkara. Contoh ini tadi, nek ati sampean connect datang Allahnya, gak mungkin jenengan iki marah-marah. Aku yakin kalau hati sambungi nang Allah seperti itu. Bapak Ibu, lakukanlah seperti ini sebelum datangnya kematian. Itulah mutu qoblal maut. Siapa yang memegang ini, inilah yang Allah katakan dalam satu ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang paling luhur di sisi Allah adalah takwa. Takwa tidak hanya secara syar'i, maksudnya takwa secara hakiki. Apa takwanya? Ani'budullaha wastanibut tauhid. Hatimu terus menghadap, melihat terhadap Allah, wastanibu, dan hatimu meninggalkan at-tauhuta ing tauhid. Wa yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa melakukan seperti ini, hatinya terus menuju dan bertemu Allah, maka dia akan tinggalkan selain Allah. Siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Siapa yang hatinya terus merapat dan menuju pada Allah, maka Allah akan memutus hubungan ruhania dengan selain Allah. Itu yang mesti. Oke, 11:30 kurang 5 menit. Ada panitia? Kula manut panitia mawon. Oh, ibu-ibu, das pundi panitia? Nggih. Monggo ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Robiah saking Dorgowo Kunir. Saking Dorgowo Kunir. Lumajang. Nggih, Lumajang. Niki ajenge wonten 2 pertanyaan. Sing pertami niku terkadang teng grup niku wonten terencang-rencang share wonten radi debat. Perintah sholat niku sampune Isra Mi'raj niku nggih habis napa? Ba'da Isra Mi'raj niku wonten perintah sholat ngoten. Nggih. Ilmu makrifat niki napa dikenalaken riyen napa syariat riyen ngoten? Ngoten. Nggih. Pertanyaan ini ngoten. Nggih, sing pertami. Sing nomor kalih wonten keterangan sing namine sholat jasmani, sholat ruhi, terus napa malih nyawa napa nggih? Roh nggih.
Nggih. Nggih niku wonten pinten? Macam-macam salat niku wonten pinten? Terus Nggih. dos pundi carane menyatukan antara salat zahir kali rasa nggih ngoten. Ngeten, nggih. Keranten pas kula tanglet teng rencang niku kudu ana gurune ngoten. Ngoten. Nggih. Nggih. Nggih Sampun? sampun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara macam-macam sholat, berbagai macam-macam sholat miturut keimanan jenengan masing-masing. Yang jelas, kalau yang dimaksud sholat itu secara syariat datangnya setelah Isra Mi'raj. Ini tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa diganggu gugat. Satu, kalau secara hakikat as-sholah ay ad-du'a. Ad-du'a ikut diartikan menghadap. Ud'uni madhepo sira ni ing ingsun. Kalau diartikan secara syariat, ud'uni jalu osiro, mintalah kamu sekalian terhadapku. Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, fastajib lakum, mongko tak sembadani apa sing dadi permintaanmu. Lah ngoten nggih. Tapi di sini ud'uni itu diartikan menghadap dulu. Jenengan pingin pelem nang tonggo, sampai langsung jukuk peleme apa kondo metui tonggo? Harus nemui tonggo dulu, bilang Pak D, kula minta peleme garwa kula nyidam. Aku yakin jenengan tidak sulit untuk mendapatkan pelem itu. Sampai juga tidak ada rasa takut ketika mendapatkan pelem. Tapi coba sampai iki gak kondo dhisik, gak metui nemui Pak D, langsung sampai ambil pelem. Diterkai apa? Maling toh? Maling. Susah toh sampean dadine? Susah. Artinya apa? Lebih dahulu mana ilmu syariah dengan ilmu hakikat. Tak kembalikan. Lebih dahulu mana Allah dengan makhluk? Jelas anak SD menjawab Allah. Langkung rumiyin mana? Lebih dahulu mana telur dengan ayam? Bingung Gus, jawab Gus. Jenengan iki lho, hik jeronin dok iku ya ana PT. Yaiku Nur Muhammad wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Boso ketika proses-proses muncullah ayam, berarti ketika itu masih berbentuk telur boleh sampai mengatakan itu ayam. Tapi iki nek dipandangi wong umum jenengan sampel. Paham nggih? Allah bertajali terhadap Muhammad. Akhirnya muncul Nur Muhammad. Wong sing gak paham mesti diarani sampel. Siti Jenar sampel iku bahasa Indonesia apa Pak? Edan, sesat lah ngoten. Wis jelas telur kok ayam. Lebih dahulu dinul haq, dinu tauhid daripada agama sebelum agama sesudahnya. Iki ngomong agama. Kalau ajaran hakikat lebih dahulu ilmu tuwek ketimbang ilmu nom. Itulah makna jaya
baru. Jaya adalah Allah, tidak pernah kalah. Itu ilmu-ilmu tentang tauhid. Baru sesuatu yang baru datang, itulah ilmu syariat. Jujur, ini dikasih nama oleh Sunan Muria. Jujur, pondok saya itu Jaya Baru dikasih beliaunya. Jujur aja. Terus saya taskhehkan terhadap Mbah Fikih Kediri Sumbersari, akhirnya ditambahi cek gak nemen-nemen ketok eleke kayak ono Miftahul Ulum. Apa Miftahul Ulum? Kebukae piro-piro ilmu. Berarti neng Jaya Baru iku sing diutamakno adalah ilmu tauhid, merealisasikan ilmu syariah. Jujur Pak, dulu saya mulai tahun 95 sampai 2000 kami mengajarkan santri-santri itu ilmu dhahiriyah, ilmu syariat. Coro ilmu alatnya itu sampai Jawahirul Maknun, Jurumiyah, Amriti, Alfiyah, Jawahirul Maknun. Ketika masuk di dalam Jawahirul Maknun, opersneleng Gusti Allah langsung lerenono gantio saiki sing kok tuntun wong tuwek-tuwek. Ternyata ilmu tauhid ini sampai detik niki. Jadi kitab saya ringkes menjadi rong lemari. Tak ringkes tak lebokno lemari, ora tahu tak buka. Cuman gur tak ngamal kita. Ngeten lho, paham nggih? Sebab jenengan kali kula niki wis arepe mate. Sing disiapno adalah perilaku ahwal ruhaniyah pada Allah. Urusan syariat sampean iki iso 80%, ya udah 20%. Sing penting hakikatmu berdiri di atas syariat. Ini sing 80%. Umpama jenengan wis tuwek ngene, mondok omane belajar ilmu alat. Sekarang Alfiyah, Jawahirul Maknun ya sak kentekan umur namanya. Sekarang jenengan noto ya apa sekiranya tambah cedek marek menyang Gusti Allah. Jadi tinggal pertanyaannya Bu, kalau itu secara hakikat luwih dhisik nyun sewu ilmu tuwek katimbang ilmu nom. Dasare luwih dahulu Allah katimbang makhluk. Mangkane pondoke mboten Baru Jaya, diwalik Jaya Baru. WR Supratman sampeyan tingali lagu kebangsaan Indonesia tentang membangun. Mana yang dahulukan? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Iku termasuk Pak Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari Jombang niku gagas tentang lagu iki Pak. Cuman ning kono terkenal WR Supratman, tapi taskheh sing gagas niki termasuk sila 1 sampai sila kelima adalah para masyayikh yang pada saat itu ilmu ketasawufannya itu sampai makrifat pada Allah. Boten ngawur Pak. Ayo, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kok gak dideleh nomor 5, kok diletakkan yang pertama. Siapapun Anda, menjadi pejabat apapun, kalau hatimu bertuhan, beresa, mengahadkan Allah, aku yakin tidak akan pernah ada korupsi. Karena apa? Karena hatimu sibuk untuk berzikir dateng Gusti. Boro-boro ngutil duit masyarakat, hasilnya dewe lo gak boleh ngakoni, gak boleh diakoni, harus diakokno kabeh milik Allah. Jadi gak ada sempati untuk ngutil, gak ada sempati. Karena itulah hati yang takut pada Allah, Kapan Indonesia ini yo gak ngerti. Wis yes, muga-muga di antara nyun sewu kula mboten kampanye,
di antara 3 kandidat ini muga-muga walaupun dilihat duki fisike gak patek pinter tapi atine alim nang Gusti Allah, iku aja. Alim ilmu dhahire tapi jerone iki wuta nang Allah. Tak jamin ludes duitmu. Lho nggih. Estu ludes. Tapi kalau hatinya itu suci, sudah bertuhan betul-betul terhadap Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, masih sugih ya apa dheweke? Gak rumangsa sugih, sing sugih Gusti Allah. Gak eman Pak, digawe acara koyok ngene gak eman. Akhirnya tadi saya baca dari panitia bantu 2 juta dan lain sebagainya. Gak eman. Iku nek wis hati bertauhid ya di situ. Nggih. Sampun Bu? Nggih. Panitia jam 12 kirang. Sampun. Ngapunten Gus nggih. Nggih. Ini badhe Pun ngapunten panitia sampun nyetop. nggih. Nyun sewu nek sampean pingin tangklet ning WA mawon. Kula nganut panitia. Pengumuman Gus. Oh, pengumuman. Oh, hanya pengumuman. Nggih. Terus pundi Pak panitia? Pengumuman niku. Nggih. Nggih. Niku pengumuman tok. Nggih. 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 Hadirin rahimakumullah, nggih. Punten dalam sewu kula mewakili pengurus saking Aula Assalam Jember nggih. Mengumumkan sekaligus undangan Gus nggih. Bahwa Jumat malam Sabtu besok ini tanggal 2 ada pengajian rutinan Kiai Haji Mukhlason Rosid. Beliau ini di Assalam, Aula Assalam Untuk umum. nggih. Oke. Sekaligus undangan menawi panjenengan boten-boten udur disilahkan hadir nggih. Ancer-ancere Gunung Tembok Gumuk Emas nggih. Niku sebelah utara di bawahnya dekat nggih, mudah. Nggih. Demikian terima kasih untuk panitia penyelenggara nggih. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup sarono doa, mudah-mudahan segala apa yang telah diberikan Allah itu bermanfaat terhadap kita semua. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafaatika wa hidayatika wa ma'rifatika ya Allah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina ya Allah min ahli syuhudika wa ahli ma'rifatika qabla mautihim ya alimu ya fattahu ya Allah iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Awal sampai akhir mbak menawi kadah kekhilafan kula atas nama pribadi Mukhlason Rosid nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.